Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai materi persamaan lingkaran yang part kedua. Untuk part satunya bisa disimak di deskripsi ya, nanti tinggal klik aja linknya. Oke, langsung saja. Untuk yang part 2 ini kita masuk ke ini, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat A, B menyinggung garis X sama dengan C dan juga garis Y sama dengan C. Jadi di sini intinya adalah kita harus cari jari-jari. Karena untuk dapat persamaan lingkaran, kita harus punya pusat dan harus punya jari-jari. Maka untuk mendapatkan jari-jarinya sama dengan, kalau untuk yang X sama dengan C, yaitu dari mutlak A, pusat A yang ini ya, dikurangi C. Sementara kalau garisnya Y sama dengan C, ya, maka jari-jarinya sama dengan B, jadi yang bagian belakang dikurangi C. Oke, jelas ya? Langsung saja kita masuk ke contoh. Persamaan lingkaran dengan pusat 2, -3 dan menyinggung garis X sama dengan 5. Nah, di sini yang harus kita cari pertama adalah apa? Jari-jari, ya. Maka kalau misalkan X sama dengan C, berarti jari-jarinya kita gunakan yang atas, A dikurangi C. A dikurangi C. Oke, di sini A-nya berapa? 2 ya, ini A, ini B, ini C. A-nya 2 dikurangi 5. Hasilnya kan negatif 3 ya. Dimutlakan jadi positif 3. Oke, jelas ya. Nah, jari-jari sudah ada, pusatnya sudah ada, maka kita tinggal buat persamaan di yang rumus yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Langsung aja ya. Berarti kan X dikurangi A-nya 2 kuadrat ditambah Y min 3 jadi plus 3 kuadrat sama dengan R. R-nya 3 ya, 3 pangkat 2, 9. Oke. Nah, kalau misalnya nggak mau jabarkan ya silahkan jabarkan. Jadi apa? X kuadrat min 2 pangkat 2 kan plus 4. 2 kali X kali negatif 2 berarti kan min 4X ya. Kemudian ditambah Y kuadrat. Kemudian 3 pangkat 2 kan 9 ya. Ditambah 2 kali Y kali 3 berarti plus 6Y sama dengan 9. Sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y. 9 kurang 9 habis ya, sisanya adalah plus 4 sama dengan 0. Gimana? Jelas ya? Jadi kita bisa langsung kalau kita sudah menemukan R-nya dan juga diketahui pusatnya. Oke, untuk garis yang sama dengan C caranya sama ya, hanya jari-jarinya berbeda untuk menentukannya. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Ketika persamaan lingkaran dengan pusat A, B menyinggung garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi kalau ini ABC-nya lengkap ya. Nah, tetap yang harus dicari yang belum ada yaitu jari-jari. Nah, jari-jari itu caranya adalah mutlak. Nah, A besar X1 tambah B besar Y1 ditambah C per akar A kuadrat A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat. Nah, di sini A, B, C-nya itu ini ya. A, B, C. Sementara X1, Y1-nya ini kita ambil dari pusat. Ini anggap X1, B-nya kita anggap Y1. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contohnya juga. Contohnya persamaan lingkaran dengan pusat P negatif 3,1 menyinggung garis 2X dikurangi 3Y dikurangi 4 sama dengan 0. Jelas yang harus kita cari pertama adalah jari-jari. Oke, kita cari jari-jarinya. R sama dengan mutlak. Mungkin langsung saja ya. Di sini kan A besar, di sini B besar, di sini C besar. A X1, berarti A-nya kan 2 ya. 2 X1. Nah, X1 kita pakai X1 Y1-nya ini yang pusat. Jadi 2 dikali negatif 3 ditambah B. B ini ya. Negatif 3. Kemudian ditambah Y. Y1-nya 1 ditambah C ditambah min 4. Oke. Dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat, berarti 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Ya. Nah, sehingga kita langsung hitung saja ya.
2 kali negatif 3 berapa? Negatif 6, 9. Negatif 3 kali 1, negatif 3, negatif 4 per, ini masih mutlak, 2 kuadrat 4 ditambah min 3 kuadrat 9 ya, 4 tambah 9, 13 akar 13. Min 6, min 3, min 4. Berarti berapa? Min 13 ya, karena mutlak, berarti 13 per akar 13. Oke, kita sampai sini dulu. Kita dapat jari-jarinya itu adalah 13 per akar 13. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan lingkarannya. Kan persamaan lingkarannya seperti yang sebelumnya ya, x dikurangi a kuadrat ditambah y kurangi b kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti kita langsung saja x dikurangi a-nya kan negatif 3. Ya, berarti plus 3 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti kan 13 per akar 13 gitu kan ya. Nah, kemudian kita hitung di sini x kuadrat. Oh ya, ini jangan lupa dikuadratkan. Ditambah 3 pangkat 2 kan 9 ya, ditambah 2 kali 3 kali x berarti 6x ditambah y kuadrat min 1 pangkat 2 plus 1, 2 kali negatif 1 min 2 kali y min 2y sama dengan, nah ini 13 pangkat 2 itu kan 169 per akar 13 pangkat 2 kan 13 ya, jadi 169 per 13 langsung saja 13 ya. Oke, berarti hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat plus 6x min 2y, 9 tambah 1 10, 10 kurang 13 min 3 sama dengan 0. Oke, seperti ini penyelesaiannya, semoga bisa dipahami ya. Untuk mempelajarinya silakan di screenshot terlebih dahulu, hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu tentang kedudukan titik pada lingkaran. Jadi, tergantung bentuk umum dari lingkarannya ya. Pertama, ketika bentuk umumnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ketika x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari r kuadrat, dia berada di dalam lingkaran. Dia tandanya dia kalau kurang dari di dalam, kalau sama dengan berarti pada lingkaran. Jadi di dalam berarti pikir sini ya. Kalau sama dengan berarti pada lingkaran. Kalau lebih besar atau lebih dari berarti di luar lingkaran titiknya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bentuknya seperti ini. Pusatnya berarti a, b ya. X dikurangi a kuadrat ditambah y kurangi b kuadrat sama dengan r kuadrat. Lihat tandanya juga. Kalau tandanya sama dari sini sampai sini, tandanya kurang dari, maka dia di dalam lingkaran titiknya. Kalau sama dengan berarti pada lingkaran. Dan kalau lebih besar di luar lingkaran. Jelas ya? Dan terakhir ketika bentuknya seperti ini. Ini sama pusatnya a, b tetapi dijabarkan. Ya. X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Tetap lihat tanda. Kalau kurang dari atau lebih kecil di dalam lingkaran. Kalau sama dengan pada lingkaran. Dan kalau lebih besar atau lebih dari di luar lingkaran. Oke, jelas ya. Jadi kamu nggak usah dihafalkan, tapi cukup lihat tandanya. Kurang dari, di dalam, sama dengan pada lingkaran, lebih besar di luar lingkaran. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan kedudukan atau posisi titik. Titik yang pertama A 5,2 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, penyelesaiannya di sini ya. Jawab yang A, berarti kita harus substitusi saja langsung. Kan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Berarti untuk mencari jari-jarinya kita substitusi aja ya. Sini ganti 5 kuadrat. Kita tidak bisa buat tandanya, kemudian y-nya 2 kuadrat, itu tetap 25 ya. Nah,
ini 5 kuadrat berapa? 25. 2 kuadrat berapa? 29. 2 kuadrat 4. 25 tambah 4, 29. Ini 25. Berarti kan gini ya. Karena 29 itu lebih besar dari 25. Nah, gimana kalau lebih besar? Berarti di luar lingkaran. Oke, seperti itu ya. Next, yang B. 3,5 titiknya terhadap X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y kurangi 2 kuadrat sama dengan 16. Sama, kita tuliskan dulu. X dikurangi 3 kuadrat, Y dikurangi 2 kuadrat, 16. Kemudian kita substitusi. Masukkan 3-nya di sini, berarti 3 kurang 3 kuadrat ditambah Y-nya. Masukkan 5 ya. Kurang 2 kuadrat, 16. Langsung hitung saja ya. 3 kurang 3, 0. 0 pangkat 2 kan 0. Tidak usah ditulis. 5 kurang 2 kan 3. 3 pangkat 2, 9. Ini 9, ini 16. Berarti kan lebih besar 16 ya. Nah, kalau ini kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti di dalam lingkaran. Terakhir yang C, tentukan nilai M agar 2,M terletak di luar. Nah, jadi di sini sudah ditentukan dia di luar lingkaran, berarti kan kita gunakan yang di luar, berarti yang ini persamaannya. Nah, disuruh mencari nilai M. Ya, berarti kita tulis dulu saja persamaannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 6Y min 15. Karena di luar berarti besar ya. Dari 0. Oke, berarti kita substitusi ya. Ini adalah X, ini adalah Y. Berarti X-nya masukkan 2 ya. 2 kuadrat ditambah, ini kita masukkan M. M kuadrat ditambah 2 kali 2 kurang 6 kali M dikurangi 15 dari 0. Kita hitung ya, berarti M kuadratnya ke depan min 6M. Langsung hitung saja, bisa ya. 2 kali 4 itu 4, 2 kali 2 itu 4, berarti 4 tambah 4, 8, 8 kurang 15, min 7 ya, besar dari 0. Jadi kita faktorkan, dikali hasilnya min 7, dijumlah hasilnya min 6, berarti min 7 plus 1 kan ya. Ya, karena min 7 kali 1 min 7, min 7 tambah 1, min 6. Berarti kan M sama dengan 7 dan M sama dengan negatif 1. Kita buat garis bilangannya. Di sini negatif 1, di sini 7. Kita substitusi 0 ya, coba ya. Ditambahkan 0 kurang 7 min 0 tambah 1 plus, berarti min 0 plus min. Nah, karena lebih besar berarti kita ambil yang kanan dan kiri. Berarti jawabannya M kurang dari min 1 atau M besar dari 7. Seperti itu. Jelas ya, jadi ini berupa pertidaksamaan. Tapi kita lihat, karena di luar berarti lebih besar dari 0 dari yang atas. Oke, silakan di screenshot terlebih dahulu. Setelah ini kita masuk ke materi yang berikutnya ya. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ke yang selanjutnya, yaitu kedudukan antara dua lingkaran. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ketika lingkaran memiliki pusat yang sama. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, berarti P1 sama dengan P2 karena titik pusatnya sama. Dan jarak antara P1 dan P2-nya itu sama dengan 0. Oke. Kemudian, yang kedua, ketika bersinggungan di dalam lingkaran. Jadi ini gambarnya, ini ada lingkaran yang besar, pusatnya di sini, lingkaran yang kecil, pusatnya di sini. Dan lingkaran di sini bersinggungan di dalamnya. Nah, ini terjadi ketika jaraknya itu sama dengan jari-jari lingkaran yang besar dikurangi jari-jari lingkaran yang kecil. Sementara untuk yang ketiga, yaitu lingkaran kecil terletak di dalam lingkaran besar, gambar seperti ini. Jadi tidak menyinggung ya. Nah, ini terjadi ketika jarak antara pusat yang pertama dan yang kedua itu kurang dari sama dengan selisih dari jari-jari R1 dan R2 antara kedua lingkaran.
Kemudian yang keempat itu berpotongan di 2 titik. Ya, jadi ini 2 lingkaran ini saling berpotongan di 2 titik, titik yang ini dan titik yang ini ya. Nah, ini terjadi ketika jaraknya itu berada di antara selisih jari-jari dan jumlah jari-jari. Yang kelima yaitu bersinggungan di luar lingkaran. Nah, bersinggungan di sini yaitu bertemu di satu titik yang ini ya. Nah, yaitu terjadi ketika jaraknya itu jarak 2 pusat ya, artinya sama dengan jumlah dari kedua jari-jarinya. Dan yang terakhir tidak bersinggungan atau saling lepas. Jadi gambarnya seperti ini lingkaran 1, lingkaran 2 itu terjadi ketika jaraknya itu lebih besar dari jumlah kedua jari-jarinya. Oke? Nah, di sini ada soal. Oh ya, sebelumnya untuk P1 P2 mutlak itu artinya adalah jarak dari 2 pusat yang bisa dicari dengan rumus sama dengan akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat ya. Nah, di sini ada soal, selidikilah L1-nya sekian, L2-nya sekian ya untuk persamaan lingkarannya. Kita akan mencari kedudukannya itu yang mana sih antara kedua lingkaran ini. Nah, yang pertama yang harus kita tentukan adalah pusat dan juga jari-jarinya ya. Nah, untuk yang lingkaran pertama pusatnya berapa kira-kira? Nah, pusatnya berarti yang ini ya, A hanya 2, B-nya 6. Berarti 2,6. Sementara jari-jarinya akar dari 4, yaitu 2. Ya. Kemudian yang lingkaran kedua, kita langsung tentukan juga di sini A. Ini B, B tidak ada ya berarti. Yang kedua 10,0. Sementara jari-jarinya adalah akar dari 36 yaitu 6. Karena R kuadrat kan. Nah, setelah kita tahu, sekarang kita cari jarak 2 pusatnya dulu ya. Pusatnya berarti kan pusat yang pertama 2,6 dan pusat yang kedua itu 10,0. Berarti P1, P2 langsung masukin aja ya. Berarti ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti X1 dikurang X2, berarti 2 dikurangi 10 kuadrat ditambah 6 kurangi 0 kuadrat, berarti akar 2 kurangi 10 kan negatif 8 pangkat 2 64 ditambah 6 kurang 0 6 kuadrat berarti 36, berarti akar 100 ya atau 10. Oke, jadi jaraknya kita tahu yaitu 10. Nah, sementara yang harus kita cari lagi adalah kita cek aja nih di sini kan selain jarak ada selisih jari-jari dan jumlah jari-jari. Kalau selisihnya di sini 2 di sini 6, berarti kan berapa? Pasti lebih kecil lah ya. Tapi kita cek coba penjumlahannya. R1 tambah R2 2 tambah 6 8 juga lebih kecil, berarti jelas ya ini ya yang poin 6 P1 P2 lebih besar dari R1 tambah R2 yang artinya adalah kedudukannya tidak bersinggungan atau saling lepas.